I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan daripada kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok kami yang berjudul tentang strategi penetapan harga. Di sini saya Emilam Pratama, MPM 1851010116 sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri. Di kelompok ini juga terdiri daripada saudara Akil Sajidin dan saudara Didi Kurniawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Sajidin, SPM 1851010127. Ingin menjelaskan materi pertama, yaitu tujuan penetapan harga. Dalam menetapkan harga suatu produk, perusahaan memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui penetapan harga. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan posisi pasar. Artinya, harga akhir biasanya bertujuan supaya produk yang diproduksi dan akan dipasarkan dapat mendapatkan tempat di pasar. Dan kata lain, barang yang dipasarkan dapat diterima dan laku di pasaran. Misalkan, dengan menjual harga murah suatu produk supaya laku di pasaran dan meningkatkan jumlah penjualan. Yang kedua, yaitu mencapai kinerja keuangan. Artinya, harga-harga yang sudah ditetapkan dan dipilih oleh perusahaan dalam suatu produk biasanya bertujuan untuk mencapai laba yang akan diinginkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, yaitu penentuan posisi produk. Artinya, harga yang sudah ditetapkan untuk produksi dapat memberikan citra yang baik maupun buruk sesuai dengan apa yang terdapat dalam suatu produk tersebut. Selain itu, juga digunakan untuk mempromosikan produk tersebut. Yang keempat, merangsang permintaan. Artinya, harga dapat mendorong terjadinya permintaan. Seperti hukum permintaan, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin dikit peminatnya, dan sebaliknya. Semakin rendah harganya, maka akan semakin tinggi permintaannya. Yang kelima, yaitu mempengaruhi persaingan. Harga dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi persaingan yang ada atau calon pembeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Kurniawan, MPM 18510170. Ingin melanjutkan materi berikutnya. Penentuan harga menurut Adrian Paine dibagi menjadi 5. Yang pertama ada bertahan, artinya suatu harga dapat digunakan untuk suatu produk bertahan di pasaran, yang dimana bertahan adalah suatu usaha untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang meningkatkan laba ketika perusahaan sedang mengalami kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Yang kedua ada memaksimalkan harga, artinya harga dapat berpengaruh terhadap laba atau keuntungan yang didapat oleh suatu perusahaan. Sedangkan harga juga dapat digunakan untuk memaksimalkan keuntungan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Yang ketiga ada memaksimalkan dengan penjualan. Artinya setiap perusahaan pastinya sudah menentukan target penjualan yang dapat dilakukan oleh perusahaan, sehingga harga sangat berpengaruh dalam memaksimalkan penjualan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Yang keempat ada prestige, adalah harga mempunyai kemampuan untuk memosisikan perusahaan dan produk yang diproduksi sebagai barang eksklusif. Yang kelima, pengembangan atas investasi atau disingkat dengan ROI, yang artinya harga memiliki tujuan untuk mengembalikan apa yang sudah dilakukan atau yang telah diinvestasikan sesuai dengan apa yang diinginkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis situasi penetapan harga, yang dimana dalam penetapan analisis situasi penetapan harga ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam menetapkannya. Yang pertama yaitu kepekaan pasar produk terhadap harga, yang dimana kepekaan ini dapat dilihat pada elastisitas harga, yang merupakan persentase perubahan jumlah yang diminta bila suatu harga berubah dengan persentase perubahan harga tersebut. Elastisitas harga ini juga berpengaruh terhadap penetapan harga.
Artinya tidak mungkin suatu harga pada produk ditetapkan tinggi, sedangkan di pasar harga untuk produk yang serupa atau alternatif daripada produk tersebut yang memiliki kegunaan yang sama rendah. Artinya harga sendiri tersebut dapat bergantung pada pasar harga yang sudah ada pada struktur pasar tersebut. Yang kedua ada penentuan biaya produk, yang mana dalam situasi ini penetapan harga harus melihat berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut. Tidak mungkin suatu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih besar ketimbang harga yang ditetapkan. Maka tersebut akan menjadikan produk tersebut mengalami kerugian. Adapun biaya-biaya tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, itu biaya tetap dan biaya lancar. Biaya tetap itu seperti sewa, gaji karyawan, peralatan dan sebagainya. Sedangkan biaya lancar itu seperti pembelian bahan baku dan lain sebagainya. Oke, materi selanjutnya yaitu yang ketiga, penentuan strategi penetapan harga. Dalam menentukan strategi penetapan harga, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menghasilkan harga tertentu. Metode penetapan harga tersebut antara lain yaitu yang pertama, penentuan harga atau markup. Metode penentuan harga yang paling mendasar adalah dengan menambahkan markup standar pada biaya produksi. Yang kedua yaitu penetapan harga standar berdasarkan sasaran pengambilan. Metode penentuan harga seperti ini menghasilkan tingkat pengambilan atas investasi yang diinginkan. Yang ketiga yaitu penetapan harga berdasarkan atas nilai yang dipersepsikan. Metode ini semakin banyak digunakan karena metode ini melihat persepsi pembelian sebagai kunci penetapan harga. Metode ini menggunakan berbagai variabel non-harga dalam bauran pemasaran untuk membentuk nilai yang dipersepsikan dalam benak pembeli. Yang keempat yaitu penetapan harga nilai. Metode ini menetapkan harga yang cukup rendah untuk menawarkan bermutu tinggi. Penetapan harga nilai menyatakan bahwa harus mewakili suatu penawaran bernilai tinggi bagi konsumen. Kemudian yang kelima yaitu penetapan harga sesuai harga berlaku. Dalam metode ini perusahaan kurang memperhatikan biaya dan permintaannya sendiri, tetapi berdasarkan harganya, terutama pada harga berpesaing. Yang keenam yaitu penetapan harga penawaran tertutup. Penetapan harga yang kompetitif umumnya digunakan jika perusahaan melakukan penawaran tertutup atas suatu proyek. Perusahaan menentukan harganya berdasarkan perkiraan tentang bagaimana pesaing akan menetapkan harga. Akan berdasarkan hubungan yang kaku dengan biaya atau permintaan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adaptasi harga. Yang pertama dalam melakukan adaptasi harga yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu diskon dan potongan harga. Yang dimana diskon tersendiri dapat dibagi dengan 4 kategori. Yang pertama diskon tunai adalah potongan harga untuk pembeli yang membayar secara tunai. Yang kedua ada diskon kuantitas adalah potongan harga bagi pembeli dalam jumlah besar. Yang ketiga ada diskon fungsional, yaitu pemberian diskon kepada pembeli yang melakukan fungsi-fungsi tertentu. Misalkan untuk dijual kembali itu biasanya dapat diskon dalam kategori diskon fungsional. Yang keempat ada diskon musiman, merupakan pengurangan harga untuk pembeli yang membeli barang atau jasa di luar musim ramai. Selanjutnya ada potongan harga. Potongan harga merupakan pengurangan dari daftar harga sebenarnya dengan alasan-alasan tertentu. Sama seperti diskon, ada beberapa hal juga termasuk seperti yang dilakukan oleh diskon itu masuk ke dalam kategori potongan harga. Selanjutnya ada adaptasi harga melalui penetapan harga promosi, di mana suatu perusahaan itu menggunakan banyak teknik untuk melakukan harga promosi untuk mendorong pembelian awal yang dilakukan oleh pembeli. Adapun teknik-teknik yang dilakukan diantaranya yaitu satu, loss leader visit, itu menurunkan harga-harga merek tertentu dengan tujuan untuk memancing lebih banyak pembeli. Yang kedua ada special evening pricing, yaitu penjual memberikan diskon khusus pada suatu musim-musim tertentu
Yang ketiga ada cash rebates, yaitu pemberian rabat tunai untuk mendorong pelanggan untuk membeli produk dalam waktu tertentu. Yang keempat adalah low interest financing, yaitu perusahaan menawarkan pembiayaan dengan bunga rendah sebagai pengganti penurunan harga. Yang kelima yaitu ada longer payment terms, yaitu penjual memperpanjang batas waktu pinjaman sehingga memperkecil jumlah cicilan per bulan. Yang terakhir yaitu ada diskon psikologis, yaitu suatu potongan harga pada produk dengan menaikkan harga lalu memberi potongan harga, sehingga seakan-akan pembeli memperoleh potongan harga yang sangat besar.